Alhamdulillah, wassalatu kita semua sebagai seorang muslim mampu menjadikan bisnis ini untuk best practice-nya di Berkah Fintech Syariah. Kami ingin menyampaikan dari produk-produk yang ada, kalau yang kami di Berkah Fintech Syariah alhamdulillah memiliki 5 produk. Tujuannya adalah satu, di awal waktu kami mendirikan fintech, saya merasa lembaga keuangan yang ada sebagian besar tidak mampu mengakomodir atau memberikan akses keuangan kepada masyarakat. Alhamdulillah 5 produk inilah yang menjadi jawabannya. Kemudian kami dirikan fintech untuk memberikan akses kemudahan, menghubungkan antara pemberi pembiayaan atau bahasa umumnya adalah lender, dihubungkan kepada mereka penerima pembiayaan atau nama umumnya adalah borrower. Ya, tapi kalau kita di fintech syariah, istilahnya itu lebih kental adalah pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Nah, ini. Kemudian kami ingin tunjukkan posisi fintech khususnya peer-to-peer lending. Kalau ada pertanyaan, apakah kehadiran fintech itu akan menghambat perkembangan perbankan? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena hadirnya fintech peer-to-peer lending itu mendukung perkembangan bisnis yang ada di perbankan. Kenapa? Karena kami di fintech syariah semua harus menggunakan layanan atau akses di perbankan syariah itu sendiri. Kalau kita di fintech syariah, ya khususnya adalah digital banking melalui produk escrow dan virtual account. Ya, ini saya kira menjadi salah satu jawaban ketika ada pertanyaan demikian. Nah, kami ingin menyampaikan kalau kita melihat proses bisnis yang ada di fintech, ya inilah nanti kalau ada beberapa nanti kawan-kawan atau adik-adik semua ingin mendirikan fintech, ya inilah pada umumnya proses bisnis fintech syariah berdasarkan fatwa DSN. Posisinya dia di tengah-tengah, menghubungkan mereka pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Sebelum mereka dihubungkan dengan akad sesuai dengan kebutuhan penerima pembiayaan, mereka mewakilkan terlebih dahulu melalui wakalah bil ujroh. Begitu pula pemberi pembiayaan mewakilkan kepada Berkah Fintech Syariah, contohnya dengan wakalah bil ujroh. Nah, ini kalau kita lihat proses bisnisnya yang ada di fintech. Secara umum, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Jadi kami punya konsep bahwa ada 2 produk yang kami ingin tawarkan, khususnya untuk kita menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah melalui fintech. Kami secara global yang pertama ada pembiayaan konsumtif syariah, yang di dalamnya ada 3 akad yang kami tawarkan. Yang pertama adalah akad murabahah bil wakalah. Kemudian yang kedua adalah ijarah multi jasa. Dan yang ketiga adalah ijarah mutakhiyah bitamlik. Ya, mudah-mudahan semua bisa melihat penjelasan di awal, singkatnya begitu. Sehingga tujuannya adalah bagaimana strategi BFS dalam membantu masyarakat mendapatkan akses pembiayaan secara mudah dan sesuai dengan prinsip syariah, serta terbebas dari rentenir dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, inilah program produktif kami, menggunakan 2 produk, yaitu akad mudharabah dan musyarakah. Alhamdulillah kami sudah memberikan akses kepada para peternak, kemudian IKM dan UMKM, serta koperasi syariah. Mudah-mudahan berikutnya kami ingin berharap betul ada program, kalau di masyarakat ada KUR,
Kami di Fintech Syariah ini ingin sekali ada PUR namanya, pendanaan usaha rakyat sesuai dengan prinsip syariah melalui fintech. Saya ingin percepat lagi, saya kira ini sudah saya sampaikan tadi. Kemudian saya lanjutkan. Ini kami ingin sampaikan, alhamdulillah kemarin di tanggal 16 Desember kami menerima salah satu bukti selaku perusahaan fintech yang mendapat kelayakan keamanan informasi yang dikeluarkan oleh BSSN yang saat ini kami undang untuk bergabung menjadi pembicara karena kami berharap keamanan informasi ini benar-benar diketahui oleh seluruh pihak ya, sehingga tidak ragu lagi untuk memanfaatkan fintech ini sebagai akses keuangan khususnya untuk membantu masyarakat yang selama ini belum mendapatkan akses keuangan itu sendiri. Ini prinsip kerja kami di Berkah Fintech Syariah. Walaupun ini prinsip umum, kami ingin menghadirkan di perusahaan kami ada 4 ini yang menjadi semangat kami. Ada jiwa saling kenal mengenal, jiwa saling memahami, jiwa saling tolong menolong, dan jiwa saling melengkapi. Inilah 4 prinsip yang saya kira ini sudah sangat umum, tapi benar-benar juga kami ingin terapkan di perusahaan kami hingga sekarang. Ayat ini saya kira sebagai motivasi buat semuanya, kita tidak usah takut, kita tidak punya skill, yang penting semangat belajar, bangun komunikasi dengan orang-orang yang punya pengalaman bisnis. Insya Allah kita yang belum punya pengalaman akan jadi pengalaman, khususnya seperti webinar ini. Mudah-mudahan adik-adik bukan termotivasi karena sertifikat, tapi pengalaman bisnis itulah yang harus diambil sehingga kita termotivasi untuk menambah skill terlibat di masyarakat. Nah, ini saya kira yang lebih penting lagi. Kemudian di dalam ayat yang kedua, nah ini terakhir kami ingin menyampaikan alhamdulillah per Januari hingga saat ini di pertengahan Desember kami sudah menyalurkan pembiayaan kurang lebih 101 miliar dengan total penerima pembiayaan 103.690 yang tersebar di Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat bagi semuanya. Kalau di urutan dari fintech syariah yang ada, ya kami masih urutan yang keempat. Tapi semua itu bukan bagian untuk perlombaan, tapi disinilah semangat kami bersama di fintech syariah dengan kemampuan kami dan produk masing-masing yang kami miliki di fintech syariah mampu memberikan akses keuangan dan meningkatkan perkembangan ekonomi syariah berkembang melalui lembaga keuangan syariah. Ini saya kira menjadi penting. Ya, inilah sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat dan memberikan pengetahuan dasar bagi semuanya sehingga kita paling tidak mendukung ya kalau memang mau terlibat ya silakan mencoba untuk manfaatkan fintech ini sebagai akses keuangan bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Julina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Dian Berkah ya. Untuk kepada para peserta, apakah mau menjadi borrowernya atau bahkan mau mengikuti jejak Pak Dr. Dian ya untuk menjadi pendiri fintech syariah ya. Mungkin yang ada dari Pekanbaru atau dari Karawang yang saat ini mendominasi peserta kita. Ya, jangan lupa bahwa kalau mau mendirikan fintech syariah tadi harus mengikuti dari DSN ya Pak, fatwa DSN dari MUI gitu. Nah, adapun untuk fintech berkah syariah yang didirikan oleh Pak Dian ini secara umum memiliki dua jenis pembiayaan, yaitu ada pembiayaan konsumtif dan ada juga pembiayaan yang produktif. Nah, adapun yang ingin diterapkan dalam bisnis ini, prinsip-prinsip yang ingin diterapkan itu adalah ta'aruf, saling mengenal, tafahum, saling memahami, ta'awun, saling menolong, dan juga takaful, saling melengkapi. Nah, mudah-mudahan kita semua bersama-sama bisa melengkapi kemajuan dari fintech syariah ini.
Baiklah, untuk narasumber berikutnya, apakah Pak Catur sudah bergabung? Oke, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Emir yang saat ini mungkin tidak bisa bergabung sampai akhir karena agendanya yang padat. Namun demikian, keynote speech beliau pada pagi ini itu sudah sangat menginspirasi kita semua. Semoga nanti di lain waktu kita akan masih bisa bersama lagi. Oke, baik, jika memang Pak Catur belum ada, maka akan saya lanjutkan kepada narasumber berikutnya, Ibu Kandida Dr. Sulistiawati. Nah, sekilas CV-nya ya, beliau adalah dosen pada program studi manajemen keuangan dan perbankan syariah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School Jakarta. Beliau menamatkan S1 dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, S2 dari Universitas Indonesia, dan saat ini sedang menempuh S3 di Universitas Airlangga. Ini hal yang patut dicontoh dari Bu Sulistiawati, ini nilainya selalu awesome gitu ya, selalu mungkin Ibu selalu menjadi pemuncak atau apa ya, cum laude gitu ya Bu ya. Nah, sebagai dosen, Ibu Sulistiawati ini telah banyak menulis karya tulis ilmiah yang sudah dipublikasikan pada berbagai jurnal. Dan kalau saya lihat itu setiap tahun itu selalu ada publikasinya, nggak pernah absen. Jadi tidak ada satu tahun pun yang kosong dari karya tulis yang dibuat oleh Ibu Sulis. Ya, begitupun selain dari artikel-artikel yang dipublikasikan pada berbagai jurnal ilmiah, beliau juga aktif menulis buku dan juga book chapter yang bekerja sama dengan penulis lain. Nah, yang juga tidak kalah menginspirasi adalah kehadiran beliau di berbagai konferensi untuk presentasi paper, baik di dalam dan di luar negeri. Luar biasa ya, Ibu. Baiklah, untuk saat ini saya persilakan kepada Ibu Sulistiawati untuk memaparkan materinya. Terima kasih Bu Juli atas waktu yang diberikan. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali kita bersama-sama berada di sini dalam satu majelis ilmu yang sangat berfaedah insya Allah. Gitu. Saya menyapa dulu yang saya hormati Pak Dr. Dian, luar biasa. Sepertinya saya memberikan selamat yang banyak ini kepada Pak Dr. Dian ya, masih milenial dan merupakan praktisi fintech syariah yang luar biasa. Yang pertama itu adalah pengukuhan beliau sebagai doktor dari Universitas Airlangga, satu institusi dengan saya, rupanya menjadi motivasi bagi saya untuk lebih cepat lagi juga. Kemudian selamat berikutnya itu penghargaan yang baru beberapa hari kemarin ya, 16 Desember, Berkah Fintech merupakan satu institusi keuangan teknologi syariah yang sangat growing cepat sekali. Kalau saya contoh saja, ketik kata kunci di Google gitu ya, fintech syariah itu yang muncul paling atas pertama kali diklik itu adalah Berkah Fintech Syariah, luar biasa. Kemudian juga penghargaan-penghargaan yang lain. Ini perlu menginspirasi, terus menyebarkan pengaruh positif ya, utamanya bagi kami-kami di perguruan tinggi ini. Kemudian juga terima kasih juga untuk Pak Aswin Hadi, BSSN luar biasa. Pak Catur Nugroho masih menunggu, kemudian juga dari Pak Farid Zangki, praktisi fintech Berkah juga. Pak Yai dan Prof. Raditya yang juga merupakan ini ya, mitra dari fintech syariah. Saya juga sapa juga beberapa dosen Pak Al, kemudian Ibu Lili Harahap, ini terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mohon dibantu share screen dari Mas Hanif ya. Mas Hanif. Ya, makasih. Tentunya sudah banyak tadi yang dipaparkan langsung dari praktisi yang sangat relevan dari fintech syariah, kemudian dari sisi
sandi atau security-nya gitu ya dari BSSN. Nah, bicara fintech syariah, dalam perkembangan ilmu ekonomi Islam sudah barang tentu kami sebagai akademisi ini yang di dunia pendidikan ini pasti bertugas untuk mencetak SDM unggul sesuai dengan kebutuhan industri. Artinya menyiapkan seberapa jauh sebetulnya kesiapan anak didik kami itu untuk terjun ke dunia kerja, atau kalau di yang terbaru itu disebut sebagai dunia usaha, dunia industri. Nah, karenanya urgensi ilmu fintech pada kurikulum pendidikan tinggi menjadi hal yang mutlak tentu saja. Ini satu keharusan. Dunia itu berjalan begitu cepat, kita akan terlibat sedemikian rupa terlindas jika memang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Dan ini bukan satu pilihan, mau tidak mau harus mau begitu. Apakah cepat atau lambat kita mengaplikasikan kemajuan teknologi fintech ini, terlebih syariah tersendiri merupakan satu tantangan yang luar biasa di negara kita ini. Nah, ini menjadi konsen bagi kami di dunia industri, di dunia perguruan tinggi atau industri pendidikan, bisa dibilang begitu, supaya mengintegrasikan, kemudian dapat diajarkan, dapat dipahami apa dan bagaimana untuk kemudian dipraktekkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan peserta didik sehari-hari, terlebih nanti sudah harus terjun langsung ke lapangan yang mungkin dunianya itu cukup berbeda. Meskipun sekarang ada magang, ada kemudian yang disebut KKN tematik, ketika mereka terjun juga terbilang cukup kaget dengan hal-hal yang relatif baru yang mereka tidak duga sebelumnya. Barangkali bisa next, Mas Hanif. Ya, ini potensi transaksi fintech Indonesia. Nah, tentu saja Bapak Ibu dan teman-teman, saya tidak akan mengulas detail untuk fintech itu sendiri, tapi paling tidak dari sisi akademisi, saya tentu kemudian melihat ini menjadi satu keharusan untuk juga diajarkan di kami perguruan tinggi, baik misalnya ya taraf diploma maupun S1, terlebih juga jenjang yang lebih tinggi seterusnya begitu. Nah, seperti Dr. Dian Berkah ini, memang beliau adalah praktisi yang juga akademisi, bergerak di seluruh Indonesia untuk upayanya juga memberikan edukasi begitu, yang menggandeng pihak-pihak yang relevan. Ini terima kasih sekali. Jadi kami yang dari dunia pendidikan dapat teredukasi dengan lebih baik lagi, menggandeng OJK, kemudian juga BSSN tadi, terima kasih Pak Aswin, yang memang mengupas tuntas dari sisi misalnya aman tidak amannya, tadi sudah disebutkan ya, barangkali sisi positif dan negatifnya dari keuangan digital atau yang kita sebut fintech ini. Berikutnya, ya, profil dan perkembangan fintech, barangkali ini juga tadi sudah diulas oleh Dr. Dian. Memang jumlah fintech yang paling update terakhir kita ini sangat banyak, ya 152, dan itu jumlahnya jauh lebih banyak yang misalnya tidak belum terdaftar di OJK atau tidak memiliki izin operasional. Nah, ini kita harus pandai-pandai, mawas diri lah istilahnya. Semacam ini juga sangat perlu untuk diajarkan sejak dini dari dunia perkuliahan di dunia perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu dan rekan semuanya, fintech, baik itu ya lending peer-to-peer yang tadi disebutkan,
yang yang sebagai mayoritas yang jumlah yang biggest di Indonesia ini sudah tentulah menjadi sinyal cerah bagi kelompok masyarakat yang sebetulnya masih banyak ya, kita 270 juta jiwa, masih banyak yang kesulitan mengakses keuangan pada lembaga perbankan. Nah, fintech ini menjadi angin spoi-spoi lah gitu ya, kalau belum dibilang sebagai angin segar gitu ya, menawarkan kemudahan, kemudian praktis atau tidak ribet, lender dan borrower tidak harus saling ketemu, itu tidak mengapa gitu ya, tidak perlu survei yang ketat, itu sudah bisa meminjam katakanlah ya. Tapi tentu saja terdapat hal-hal lain yang atau ada sisi negatifnya tentang sekuritas tadi begitu. Berikutnya, ya. Nah, ini saya ambil saya dari OJK ya 2019, barangkali ada yang sudah lebih update lagi, saya ambil juga dari Insight itu semacam jurnalnya punya KMKS tadi ya, yang sangat gencar sekali KMKS itu. Nah, contoh saja, paling tidak ini gambaran lah gitu ya platform fintech syariah di Indonesia. Untuk yang fintech konvensional tentu jumlahnya jauh lebih banyak gitu, data OJK 2019. Yang versi paling update-nya, mohon maaf jika sudah bertambah ini barangkali jumlahnya di akhir tahun 2020 ini, karena memang sangat dinamis ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Sedikit banyak mungkin sudah familiar, apalagi kita-kita yang memang tinggal atau beraktivitas berkegiatan di Jabodetabek ini begitu ya. Perusahaan fintech besar dan ternama yang ada di Indonesia seperti Amanah, kemudian Alami, Dana Syariah, kemudian Investri, dan tentu saja Berkah Fintech Syariah yang teman-teman bisa cari, itu nanti muncul di paling atas kalau di Google ya. Luar biasa sektor ini kami menganggap, dan ini merupakan perkembangan teknologi baru kalau di kami di dunia pendidikan, seakan jadi seperti kewalahan gitu ya. Kami dosen-dosen baru belajar yang agak lama lah gitu ya, baru ingin menguasai tapi sudah muncul yang lebih baru lagi. Dan luar biasa ya kalau untuk fintech syariah ini, founder atau ownernya atau manajernya itu hampir semua kaum muda milenial seperti Mas Dian Berkah ini, luar biasa ya, semua generasi Y gitu. Bahkan ada owner-owner yang bermunculan startup itu yang lebih muda lagi, generasi Z sudah memiliki semacam usaha fintech syariah ini. Nah, setelah ini apa namanya ya, mungkin setelah generasi Z akan lebih canggih lagi begitu. Ya, lanjut. Nah, ini saya lebih fokus kepada tabel yang berwarna kuning ya, meskipun kita harus bersyukur secara umum bahwa Global Islamic Economy Report 2020 Indonesia naik rankingnya, loncat begitu, menempati saat ini posisi keempat dalam indikator skor dari GIAR-nya ya. Nah, secara umum dapat terlihat di situ. Saya tentu saja akan masuk ke menilik gitu ya. Ini pada tabel yang nomor berapa itu ya? 5 besar ya, yang warna kuning itu top Islamic Finance. Kita patut berbangga bahwa menempati di posisi ke-6 tentang Islamic Finance. Yang menarik tentu saja dari 7 subsektor ekosistem ekonomi Islam ya, atau halal industri, atau tadi yang disebut oleh Pak Emir ketika speech itu sebagai halal value chains, itu Islamic Finance juga
disumbang secara signifikan perkembangan fintech syariah. Alhamdulillah begitu. Berikutnya, ya. Nah, ini saya ambil juga dari KMEKS. KMEKS memang luar biasa, dia sangat concern juga selain ke dunia industri, juga concern di kami, dunia pendidikan, sampai kepada perumusan kurikulum fintech itu sendiri. Ya, visi master plan ekonomi syariah bisa dilihat di situ. Saya highlight yang gambar coklat itu. Nah, itu tentang penguatan ekonomi digital sekali lagi, bahwa tentang halal marketplace dan sistem pembiayaan syariah, kemudian sebagai inkubator startup halal value chain serta sistem informasi yang terintegrasi, ini sangat-sangat concern, mementingkan, sangat butuh akan kontribusi dari sektor finansial fintech ini, gitu, fintech syariah ini. Ya, saya lanjut saja. Apakah kemudian syariah fintech itu mendukung kemudahan bisnis dan menyokong signifikan perkembangan etis? Ya, tentu saja jawabannya ya. Baik, saya percepat. Berikutnya. Ya, ini masuk kemudian kepada urgensi ilmu kontekstual pada kurikulum pendidikan. Kalau ditanya urgent tidak, penting tidak, jawabannya iya, urgent, penting. Kemudian mendesak tidak untuk diaplikasikan, untuk direplikasi dan diajarkan di jenjang perguruan tinggi, sangat mendesak karena pada faktanya ini kan praktiknya sudah masuk duluan gitu, teman-teman sudah praktik, dan untuk pengajarannya atau konseptualnya itu kemudian menyusul gitu. Makanya perguruan tinggi harus beradaptasi dengan kebutuhan industri, yang tugasnya tentu saja adalah menyiapkan SDM yang dibutuhkan apa-apa saja, sehingga ketika lulus itu merupakan SDM yang appropriate, yang proper, siap kerja dengan kebutuhan DUDI yang tadi saya sebutkan, dunia usaha, dunia industri. Ya, selanjutnya, baik. Nah, berikutnya saya kemudian menyinggung, ini adalah yang sangat hangat yang sedang terus kami godok di dunia pendidikan. Ini baru disahkan kurikulum 2020 ini oleh Mas Menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim, namanya kurikulum Kampus Merdeka. Kan kalau kita sebut Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu terdiri dari dua jenjang pembelajar. Merdeka Belajar itu untuk jenjang dasar dan menengah sampai SMA, dan kita itu harus familiar dengan istilah kurikulum Kampus Merdeka, yaitu kurikulum yang diterapkan untuk teman-teman yang belajar di perguruan tinggi dari jenjang diploma, S1 dan seterusnya. Paling tidak ini disebut konon katanya ya, kurikulum yang memerdekakan, yang lepas dari belenggu. Jadi teman-teman, terlebih mungkin Mas Menteri ini yang juga sebagai milenial memahami bahwa anak didik yang juga milenial berangkat dari tadi yang saya sebutkan generasi Y, kemudian Z, ini perlu satu bentuk kurikulum yang sesuai dengan tipikal para generasi milenial ini. Ada 4 poin, tapi penekanan saya di nomor 2 karena ini memang mahasiswa banget gitu, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Yang ketiga itu bagi pihak perguruan tinggi atau kampus atau institusi pendidikan. Yang kedua, nah ini adanya hak belajar 3 semester di luar prodi. Di luar prodi ini tidak hanya di dalam kampus, tapi teman-teman bisa juga belajar 1 semester di
di luar prodi di dalam kampus, 2 semesternya itu di luar kampus gitu. Apakah kemudian kalau swasta bisa belajar juga di kampus negeri dan seterusnya. Ini luar biasa ya terobosannya. Berikutnya yang ada gambar pie chart itu tentang poin concern kurikulum kampus merdeka untuk mahasiswa. Ini harus teman-teman pahami apa sebetulnya keistimewaan yang ditawarkan oleh kurikulum baru yang memang baru pecah telur nih teman-teman ya. Baru semester ini diterapkan dan mungkin praktisnya totalnya adalah penerapan untuk adik-adik tingkat yang masih baru semester 1 dan 2. Di situ link and match Dudi. Nah, ini fintech banget gitu ya. Kemudian KBM yang inovatif, fleksibel dan otonom. Hak belajar 3 semester. Kemudian hard dan soft skill. Kemudian lulusan yang mengikuti perkembangan zaman, tadi saya sebutkan ya, ada lifelong learner. Ini semua yang menjadi poin concern kurikulum kampus merdeka atau KKM itu sangat-sangat teknologi banget, gitu, high tech banget. Gitu. Kalau kita yang berada di jurusan atau prodi ekonomi Islam dan turunannya, gitu ya, ini akan kemudian sangat embedded, tidak terpisahkan. Berikutnya, nah mungkin ini yang satu poin sangat menarik bagi teman-teman karena banyak pilihan ketika harus belajar di luar sana. Gitu. Nah, contohnya nih ya, magang atau praktik industri. Nah, teman-teman bisa pilih nih nanti kalau magang atau praktik di industri, pilih di perusahaan fintech syariah gitu ya. Di sini sudah ada Mas Jian, komisarisnya langsung, mungkin bisa dikerjasamakan, teman-teman bisa praktik magang gitu ya, atau praktik kerja seperti apa sesungguhnya. Kemudian semacam KKN atau proyek desa itu teman-teman bisa memberikan semacam ulasan fintech itu seperti apa. Banyak loh adik-adik yang di Indonesia ini yang memiliki ribuan desa itu masih belum tahu tentang fintech apa atau keuangan digital itu apa. Kemudian fintech syariah sendiri itu apa. Nah, ini teman-teman bertugas nih kalau nanti sudah mendapatkan ilmu tentang fintech syariah ini. Kemudian penelitian atau riset ini sangat banyak dibuka peluang penelitian tentang topik-topik fintech syariah dan kekinian banget dan seolah tidak kehabisan topik lah untuk mengangkat dari banyak sisi gitu. Wirausaha, kalau teman-teman nanti berpulang menjadi pengusaha seperti Mas Jian nih ya, begitu lulus sudah punya usaha, sudah punya bisnis bentuknya bisnis atau wirausaha fintech syariah berbasis teknologi keuangan ya. Proyek dan seterusnya nanti bisa dipelajari, bisa dibuka kurikulum kampus merdeka. Selanjutnya, maaf Bu Sulis, 3 menit contoh lagi. Kurikulum ya. 3 menit lagi Bu. Baik, terima kasih. Ini contoh kurikulum S1 ekonomi syariah. Ya, kita berlomba-lomba yang tadinya tidak ada mata kuliah berdiri sendiri fintech syariah. Ini dari teman saya yang ngajar di diadakanlah mata kuliah fintech syariah gitu ya, meskipun kita juga berlari berjuang untuk bisa beradaptasi, artinya berusaha memprovide apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa yang kemudian nanti akan diterapkan di lapangan setelah lulus ya. Berikutnya lagi, selain sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri tadi, sebetulnya yang namanya fintech syariah itu embedded atau terintegrasi ya. Next slide, Mas. Ya. Kalau di kami di Prodi Syariah STIBS itu ada digital banking nama mata kuliahnya. Ini fintech banget gitu ya. Meskipun ada bankingnya, tapi sekarang banking juga membaca peluang itu untuk membuka juga gitu ya lini fintech syariahnya.
gitu. Kemudian kayak Islamic Commercial Finance, Social Finance, Islamic Entrepreneurship, Islamic Accounting, itu semuanya ya fintech syariah masuk ke situ, dipelajari juga. Tinggal bagaimana teman-teman bisa mengulik lebih dalam, lebih banyak lagi apa-apa yang nempel, karena fintech syariah itu sifatnya nempel di semua mata kuliah itu. Tantangan mungkin yang terakhir bagi dari saya ya, kami yang hadapi di institusi perguruan tinggi ini, terutama program S1, kurangnya pengajar dari unsur praktisi, terutama ya fintech syariah dan regulator. Ini urgent ya, tentang kepakaran fintech. Dari sisi kaidah syariah barangkali kami kita mengakomodir lah, karena memang berlatar belakang ekonomi Islam. Tapi mengenai capability khusus ilmu fintech ini tentu saja butuh support nih dari praktisi seperti Mas Dian, kemudian Pak Aswin ya, Pak Catru juga dari OJK, butuh support Pak Mas gitu ya bidang ini. Kalau di jenjang S2, S3 itu perkuliahan satu mata kuliah itu tentu saja dosennya minimal 2 tandem gitu ya. Terdiri dari akademisi, dari dosen dari kampus tersebut, dan juga praktisi dari luar, baik ini pelaku usaha atau dunia industri, maupun juga dari sisi regulasi terkait, misalnya OJK, kemudian DSN MUI. Nah, ini sebenarnya sejalan tadi disebutkan ya sama Mas Dian yang sudah gerilya ke seluruh Indonesia, ke kampus-kampus. Kalau alhamdulillah untuk jenjang kuliah D3 dan sampai dengan S3 ini tentu saja sudah mendapat semacam pengabdian masyarakat atau CSR dari para praktisi. Tapi lebih jauh lagi kami berharap banget gitu ya, sebagai bentuk community service ke kami kalangan pendidikan untuk adik-adik mahasiswa yang haus akan belajar teknologi ini, mungkin bisa lebih intens para praktisi dengan dapat menjadi dosen tandem misalnya ya. Jadi dari versi praktisnya atau pragmatisnya itu akan mendapatkan berimbang gitu dari materi-materi atau konsep-konsep yang didapat dari dosen akademisi. Itu kan bentuk link and match ya dari atau relevan antara konsep dan praktik di lapangan seperti yang Pak Emir sebutkan tadi ya. Terakhir nih, mohon maaf agak mundur jauh ya. Quote-nya Indonesia Going Global Islamic Economic Hub 2020 ya. 2024 ini sebentar lagi kita harus going digital. Itu saja, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas pemaparan komprehensif mengenai urgensi ilmu fintech dalam kurikulum. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi dari pertanyaan yang ada di chat Zoom maupun di link YouTube, itu yang paling banyak mendapat pertanyaan itu Pak Dr. Dian Berkah. Izin saya share rangkuman pertanyaannya, Bapak Ibu. Apakah sudah kelihatan? Baik, karena yang paling banyak mendapat pertanyaan Pak Dr. Dian, kita persilakan kepada Pak Dian duluan. Gimana Bapak Ibu? Ya, dan untuk pertanyaan Pak Dian ini, itu juga ada yang sampai bertanya 3 Pak, dari Ananda kita, Leo Abdul Aziz di UBP. Ya, baik, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin ada yang bisa disatukan Pak. Misalnya yang pertama dari Susilo Setiawan, ingin diperjelas tentang akad dalam proses pembiayaan di fintech. Nah, ini juga nanti terkait dengan pertanyaan dari adik kita Leo Abdul Aziz. Apa bedanya akad dalam sistem fintech dan akad dalam sistem koperasi? Oke. Silakan Pak Dian. Baik, terima kasih. Kedengaran ya suaranya ya?
Kedengaran, Zulis, Pak. baik. Pada prinsipnya kami ingin menyampaikan bahwa prinsip syariah yang dimaksud di dalam lembaga keuangan syariah, baik berdasarkan peraturan Bank Indonesia, berdasarkan POJK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, semuanya adalah bersumber dari fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Ini saya kira prinsip yang utama. Lalu bagaimana ketika akad itu diimplementasikan di dalam praktek masing-masing lembaga keuangan syariah, tentu disinilah intelektualitas kita untuk mampu membedakan bagaimana akad ini diterapkan di lembaga keuangan seperti bank, kemudian bagaimana di non-bank itu. Nah, kami ingin menyampaikan pada prinsipnya semua sama. Hanya saja kalau kita di fintech khusus peer-to-peer financing atau peer-to-peer lending, mereka posisinya adalah sebagai mediator atau pada posisi adalah penghubung di tengah-tengah untuk menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Nah, saya ingin beri contoh. Ini perlu dicatat betul karena apa? Karena nanti ketika kita mau mengajukan lembaga keuangan seperti fintech, itu ditanya betul, mampukah kita memperjelas proses bisnis bagaimana yang kita tawarkan. Contoh misalnya kita gunakan akad murabahah misalnya untuk pembiayaan konsumtif syariah. Kami ingin sampaikan, akad murabahah itu adalah akad pembiayaan konsumtif yang di dalamnya itu adalah untuk kebutuhan pembelian baik cash maupun kredit atau melalui cicilan, yang di dalamnya adalah ada margin sebagai keuntungan. Yang di dalamnya adalah juga ada pokoknya. Sehingga kalau kita terapkan di dalam fintech, jadi berkah fintech syariah menghubungkan kepada pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif dengan menambahkan keuntungan atau margin sebagai keuntungan bagi pemberi pembiayaan. Nah, praktek itu. Nah, oleh karena itu nanti kami berharap bagi semuanya ingin mengenal betul bagaimana proses bisnisnya penerapan akad dalam fintech, itu bisa masuk pada website kami, jadi www.fintechsyariah.co.id. Masuk saja di sana, nanti insya Allah akan mampu memperjelas bagaimana penerapan akad dalam fintech. Gitu ya. Begitu pula nanti pada akad untuk produktif seperti mudharabah. Ya posisinya adalah berkah fintech syariah menghubungkan pemberi pembiayaan selaku sohibul mal kepada penerima pembiayaan selaku mudharib untuk kebutuhan produktif yang di dalamnya adalah memberikan sharing nisbah atau bagi hasil kepada pemberi pembiayaan. Nah, itu begitu. Itu harus pandai betul. Nah, akad khusus yang digunakan oleh fintech syariah untuk mendapatkan ujroh, maka satu-satunya adalah wakalah bil ujroh. Nah, akad wakalah bil ujroh itulah nanti yang menjadikan satu keuntungan bagi fintech. Karena dia fungsinya adalah sebagai wakil dari kedua pihak antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Nah, oleh karena itu masukan bagi kami, ini Mbak Julina ya, bagi semuanya mahasiswa kita di kampus, pada intinya siapapun yang ingin menguasai betul lembaga keuangan sesuai dengan prinsip syariah agar compliant, dia benar-benar menguasai bagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Itu aja intinya. Kalau kita secara umum itu menghafal Al-Quran, menghafal hadis, yang kedua sekarang karena kita praktisi menghafal fatwa DSN. Disitulah sebenarnya kita akan diperhitungkan di tengah masyarakat. Saya juga undang di sini sebenarnya ada Koperasi Syariah Wanita Waspada yang ada di Surabaya. Ibu-ibu semangat sekali dakwahnya. Alhamdulillah saya membantu di dalamnya untuk merubah yang darinya konvensional menjadi syariah, yang fokus bisnisnya ibu-ibu yang ada di Surabaya.
Ya, yang di dalamnya itu tidak hanya Muslim, tapi juga non-Muslim. Alhamdulillah kami berhasil menjadikan Koperasi Wanita Waspada ini sebagai koperasi syariah menjadi percontohan yang ada di Jawa Timur. Nah, begitulah. Oleh karena itu saya berharap adik-adik semua yang mumpung masih semangat belajar, baik di S1 maupun di S2, silakan mempelajari dan mengkaji betul bagaimana fatwa DSN MUI itu. Saya kira itu sedikit, Mbak Julina, tambahan untuk menjawab tadi. Nah, lalu ada juga nih Pak yang bertanya mengenai masih dari adik kita Leo. Nah, pertanyaannya apakah Bapak menggunakan bank konvensional? Bila Bapak menggunakan, tolong apa alasannya? Baik, ini saya kira pertanyaan yang cukup bagus. Bagi kita di Dewan Syariah Nasional, begitu pula para pengkaji syariah, ketika belum ada produk yang dimiliki oleh bank syariah, maka kita boleh bekerja sama dengan bank konvensional sebagai tujuan untuk menjalankan proses bisnisnya sampai kita menemukan ada lembaga atau bank syariah yang memiliki produk tersebut. Nah, contoh, kami ingin memberikan contoh, ini best practice ya di fintech syariah semuanya. Di awal-awal kami mendirikan fintech, belum ada bank syariah memiliki produk yang namanya escrow. Escrow itu adalah rekening penampungan dana lender atau RDL yang disebut di situ. Nah, di situ belum pernah dimiliki oleh bank syariah. Nah, dalam perjalanan berkat fintech syariah bekerjasama dengan bank BNI karena mereka sudah memiliki. Tetapi sekarang sudah dimiliki juga oleh bank-bank, misalnya CIMB Niaga Syariah, ada bank juga Syariah Mandiri. Nah, maka juga kami lebih mengutamakan dan mengalihkan itu kepada escrow yang dimiliki oleh bank syariah. Nah, begitu pula virtual account-nya. Nah, kalau virtual account memang sejak awal karena bank syariah yang kami kerjasamakan di bank syariah Mandiri itu dia punya virtual account, kami sudah menggunakan itu. Nah, tetapi kadang yang menjadi kendala itu banyak masyarakat secara umum mereka tidak mampu mengakses bank syariah sehingga cenderung mereka punya alasan kami hanya punya bank BNI, bank BRI, bank Mandiri. Nah, itulah. Oleh karena itu kita selaku lembaga keuangan syariah memastikan bahwa lembaga keuangan syariah maupun fintech maupun bank, kita utamakan bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, bank maupun yang lainnya. Tetapi ketika produknya belum ada, maka kita boleh bekerja sama dengan bank konvensional. Jadi disitulah posisinya kita berdakwah. Ya, oleh karena itu kami ingin menyampaikan berbicara ekonomi syariah itu bukan berarti kita menegasikan, bukan, tapi mensandarkan bagaimana praktek bisnis yang sudah ada itu berjalan sesuai dengan prinsip, baik prinsip yang sesuai dengan aturan terkait, baik Bank Indonesia maupun POJK, maupun prinsip sesuai dengan prinsip syariah yang di dalamnya adalah fatwa DSN MUI. Ya, saya kira itu Mbak Julina. Baik Pak. Yang bisa kami sampaikan. Ya, pertanyaan berikutnya ini tadi terkait dengan ada yang sebenarnya mengajukan kepada Bapak Sultan Emir, tapi karena beliau sudah pergi, jadi ke Bapak juga ya. Menyinggung tentang zakat infak. Apakah sistem ini bisa mengentaskan kemiskinan? Bila mana bisa, bagaimanakah caranya dan solusinya yang sudah maupun yang belum dilakukan oleh fintech syariah? Dan ini juga terkait dengan pertanyaan dari Ahmad Mauls. Apakah ada pengaruh penggunaan fintech syariah dengan kemudahan dalam berdonasi, mengingat di era sekarang banyak kemudahan penggunaan teknologi? Ya, baik. Ini pertanyaan cukup bagus. Disinilah menjadi salah satu program kami di tahun 2021. Memang kita belum ada satu kerjasama di lembaga zakat, tapi saya sudah merancang secara internal di perusahaan bagaimana kita membantu lembaga keuangan atau lembaga zakat, Basnas atau LAS yang ada di Indonesia ini. Tujuannya adalah untuk memberikan scoring secara baik,
muzaki yang selama ini mereka berikan pembiayaan atau mereka bantu zakat tapi zakatnya produktif atau infaknya produktif. Nah, kami ingin membantu sekali, itu tidak usah bayar ujrotnya di fintech syariah, tapi kami ingin bantu agar distribusi atau penyaluran dana zakat untuk pengembangan produktif ini benar-benar bisa dibantu sesuai dengan prinsip dan betul-betul punya data atau scoring orang-orang yang dibantu itu semakin baik. Kedua, semakin bisa dipantau oleh lembaga zakat negeri. Nah, kami memang sudah bikin program. Kalau di kampus seperti literasi ini sedang membentuk bagaimana studentpreneur. Mudah-mudahan nanti Mbak Julina di Riau ini bisa dikembangkan di sana. Kami akan betul-betul bisa terus siap ketika ada literasi rutin untuk membangun studentpreneur yang ada di Riau. Ya, saya kira ini motivasinya dari kegiatan kita di awal ini. Ya, saya kira itu nanti barangkali bisa dimulai di kampus Riau atau di kampusnya Mbak Sulis, monggo untuk kerjasama ini. Nanti kami akan gambarkan secara jelas bagaimana model-model untuk pengembangannya. Saya kira itu Mbak Julina. Alhamdulillah, makasih nih sudah ada peluang ya kerjasama. Nah, ini ada juga pertanyaan yang terkait dengan terorisme nih, Pak. Jadi menanyakan sikap atau antisipasi terhadap pemeriksaan adanya kecurigaan dari pihak kepolisian terkait penggunaan dana infak sedekah itu digunakan untuk mendanai kegiatan teroris. Gimana kira-kira sikapnya, Pak? Ya, ini kami beritahu, kami semua lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, itu ada satu persyaratan memastikan bahwa proses bisnis yang di dalamnya itu terbebas dari APU dan PPT. APU itu adalah anti pencucian uang, kemudian PPT itu adalah kegiatan pendanaan teroris. Nah, oleh karena itu bagaimana mitigasi risiko yang dilakukan adalah kita bekerja sama dengan perbankan melalui apa? Sarana yang namanya escrow dan virtual account. Disitulah mitigasinya yang dilakukan. Ya, jadi oleh karena itu kalau kita berbicara fintech-fintech yang legal yang sudah terdaftar dan berizin di OJK, itu sudah dipastikan mereka tidak mungkin ada kebocoran di sana seperti itu. Karena itu anti pencucian uang dan terbebas dari pendanaan teroris itu wajib dipastikan oleh lembaga agar tidak tergabung dengan atau terhubung dengan hal-hal yang dilarang oleh OJK itu sendiri. Saya kira ini menjadi penting, Mbak Julina, karena kalau enggak jadi mereka melanggar prinsip hukum yang ada di kita. Saya kira itu. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak dari Ricky Prayoga menanyakan mengenai risiko atau potensi bocornya data pribadi pada e-commerce dan fintech. Apakah berkah fintech syariah sebagai salah satu fintech syariah di Indonesia memiliki jaminan kepada konsumen terhadap keamanan informasi pribadinya? Baik, yang menjadi mitigasi dari pertanyaan ini adalah di sini ada Pak Aswin selaku Badan Cyber Sandi Negara yang punya kewenangan untuk memberikan apakah lembaga-lembaga itu layak dan punya komitmen untuk menjaga keamanan informasi. Salah satunya adalah seperti kemarin di tanggal 16 Desember, kami alhamdulillah mendapatkan penghargaan sertifikat dari BSSN sebagai salah satu fintech syariah atau lembaga non-bank yang punya komitmen dan mampu menjaga adanya keamanan informasi dari kebocoran data. Kemudian yang kedua, juga ada khusus kewajiban kami di fintech, baik syariah maupun konvensional, menerapkan SNI ISO 27001-2013 tentang Information Security Management System. Nah, oleh karena itu, kalau di fintech, kita harus punya yang namanya Information Security Manager. Nah, di situ, itu yang menjadi ciri. Ya, di samping, di dalam prakteknya, semua karyawan yang terlibat di dalam fintech itu, mereka wajib menandatangani untuk menjaga kerahasiaan data pengguna yang ada di perusahaan kita. Begitu juga pihak ketiga,
Nah, disinilah yang menjadi satu mitigasi yang kami lakukan untuk komitmen menjaga adanya kebocoran data pribadi. Yang mudah-mudahan nanti Pak Aswin bisa memberikan penjelasan lebih jelas lagi bagaimana lembaga-lembaga keuangan itu diminta dan betul-betul komitmen melalui standar yang dilakukan oleh negara melalui BSSN, atau yang kedua melalui ISO 27001 yang itu menjadi salah satu standar adanya Information Security Management System. Nah, saya kira itu Mbak Julina dari beberapa yang bisa saya jawab. Terakhir ya barangkali ini. Masih ada nih Pak beberapa pertanyaan Aduh, terkait. boleh. Bu Julina. Ya. Maaf, itu ada pesan sponsor tentang teknis pengisian absensi kan sudah dibagi. Oke, baik, untuk absensi ya, sudah mulai WA info. Disesuaikan dengan awal hurufnya ya Bu, ada beberapa link yang kita beri, ada 9 link. Dimohon mengisi berdasarkan huruf depan nama masing-masing. Baik, untuk Pak Dian masih ada nih Pak terkait dengan analisis atau asesmen calon. Apakah menggunakan konsep 5C, ini senada dengan pertanyaan dari Windy, bahwa ada yang mengiklankan hanya menggunakan KTP saja. Nah, itu nanti bagaimana membedakannya aplikasi itu legal atau ilegal. Ya, baik. Saya kira mohon juga menjadi perhatian kalau ada tawaran dari fintech manapun, mohon jangan terpancing untuk dengan KTP pembiayaan Anda bisa cair ya, hati-hati. Karena lembaga yang sudah terdaftar dan berizin, mereka sudah punya mitigasi tentang analisa scoring pembiayaan yang itu sudah distandarkan juga oleh OJK. Misalnya mereka poin-poin apa yang dijadikan mitigasi oleh perusahaan fintech itu sehingga mereka betul-betul punya mitigasi yang kuat. Nah, karena itu kalau ada tawaran yang mudah, kemudian cepat, kemudian banyak menggiurkan, nah ini saya kira harus lebih hati-hati lagi. Nah, kami ingin menyampaikan di forum ini, di samping kita juga harus sesuai dengan standar POJK, kemudian sesuai dengan prinsip dalam fatwa SNFI nomor 117, kemudian kita ada namanya Code of Conduct yang dikeluarkan oleh AFI, Asosiasi Pendanaan Bersama Fintech Indonesia. Jadi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ini mengeluarkan Code of Conduct, misalnya margin yang ditentukan oleh fintech syariah itu tidak boleh melebihi 0,8% per hari. Ini kalau kita berbicaranya atas murabaha, karena murabaha itu bisa dikalikan prinsipal pembiayaannya. Yang itu berbeda nanti dengan arti mudharabahnya. Ya, dia berdasarkan bagi hasil pada realisasi keuangan berbeda. Itu nanti ada konten ya yang diatur. Kemudian yang boleh diakses itu adalah cemilan, kamera, mikrofon, dan location. Itu sudah bisa menjadi bukti bahwa kalau fintech hanya KTP saja sudah dipastikan bahwa itu fintechnya harus diperhatikan kembali atau dikaji ulang. Kemudian di kami di fintech itu semuanya harus menampilkan disclaimer risiko yang itu ada di web di masing-masing penyelenggara. Itu tujuannya adalah untuk memastikan memitigasi terjadinya kebocoran-kebocoran atau kerugian baik bagi penyelenggara maupun bagi pengguna ya atau pengguna sistem elektronik ya. Nah, oleh karena itu disinilah pentingnya literasi bagi kita, baik bagi kami selaku penyelenggara maupun Mbak Sulis dan Mbak Julina di kampus untuk meliterasi, maupun juga dari lembaga-lembaga terkait, apalagi kita didukung penuh oleh KNEKS, kemudian OJK, kemudian pula BSSN untuk mengawal betul agar masyarakat ini punya pemahaman yang komprehensif berkaitan dengan perkembangan-perkembangan di era digital ini, khususnya di fintech itu.
Saya kira itu Mbak Julina. Masih ada Kemudian satu yang terakhir nih Pak, dari boleh. Maria Tulkipia. Oke. Nah, dalam bisnis yang berprinsip syariah itu ada risk sharing. Bagaimana penerapan risk sharing dalam fintech syariah? Dan ketika ada komplain dari nasabah, apakah hanya bisa dilakukan secara virtual atau bisa langsung ke alamat perusahaan terkait? Oh, ternyata Ya. ada dua nih Pak, kalau mau sekaligus yang dari Win Suskaryao, mengenai GoPay dan OVO menjadi salah satu digital payment yang ada di fintech syariah. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana tanggapan Bapak mengenai isu yang pernah beredar bahwa GoPay dan OVO mengandung unsur riba, dan apa alasan menjadikan GoPay dan OVO sebagai salah satu digital payment di fintech syariah? Saya kira kalau kita mengenal OVO dan GoPay, mereka tidak punya unit usaha syariah ya. Ini belum. Mereka GoPay dan OVO ini tergolong payment gateway konvensional. Tadi Bang Emil sudah menyampaikan, yang payment gateway syariah itu hanya link aja. Itu pun unit dari BNI syariah ya, atau dari link yang konvensional, dia punya unit syariahnya namanya link aja syariah. Hanya satu itu. Nah, mohon doa juga, ini juga sedang saya rancang. Saya ingin habis ini mendirikan payment gateway syariah atau berkah pay nanti. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud karena benar-benar ini harus ada pembisnis muslim yang mampu mengakomodir agar semua yang dibutuhkan masyarakat atau umat ini bisa terbebas dari riba. Nah, saya ingin sampaikan dulu sebenarnya, GoPay dan OVO, baik konvensional ataupun nanti yang syariah, itu kan bisa kita lihat dari sisi bagaimana produk yang dia miliki itu kemudian digunakan sebagai sewa yang dipinjam oleh kita, kemudian ada ujroh. Sebenarnya hanya menggunakan gampang itu nanti, menggunakan wakala bil ujroh saja itu beres itu. Ya sebenarnya sederhana sekali. Nah silakan nanti Mbak Julina di Riau barangkali bisa menangkap peluang itu, atau Mbak Sulis di kampusnya silakan. Saya akan siap menjadi konsultan gratis untuk umat ya, kalau memang dibutuhkan. Siapa tahu lebih peluangnya lebih cepat di UIN Riau atau di tempat yang lain. Saya sangat membantu itu. Kenapa? Karena lembaga-lembaga yang ada kalau sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah itu sangat memudahkan dan membantu umat agar mampu mengakses pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yaitu kemudian tadi yang Mbak Mariatul Kitbia itu risk sharing-nya. Nah, agar kita bisa ada risk sharing, oleh karena itu fintech itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia ada ekosistem. Dia harus tergabung misalnya untuk EKYC-nya, Electronic Know Your Customer, kalau kita di fintech itu, kalau di perbankan dia namanya Know Your Customer, itu kita kerjasama dengan misalnya kalau kami dengan Peruri ya, yang itu di samping EKYC ada digital signature, itu yang menjadi sarana kami kerjasama. Yang kedua untuk escrow atau rekening penampungan dan virtual account, rekening yang digunakan untuk mereka pembiayaan yang diterima itu melalui virtual account. Itu kerjasama dengan perbankan. Itu sudah sharing risk kita sudah. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan perbankan sudah pasti kita akan dibantu bahwa mereka-mereka itu orang yang sudah di-scoring oleh perbankan juga gitu. Di samping kita kalau di fintech wah cukup luar biasa, kita juga bisa melacak artificial intelligence. Saya juga ingin menyampaikan di sini di Bu Dr. Julina, kita di asosiasi AFI juga ada yang namanya FDC, Fintech Data Center. Kita bisa mengetahui loh di sini. Jadi misalnya Bu Dr. Julina itu ada pembiayaan di fintech, kita bisa mengetahui Bu Julina itu ada pembiayaan di fintech mana saja. Kita bisa tahu. Oleh karena itu nggak mungkin fintech yang sudah terdaftar dan berizin mereka dibohongi, nggak mungkin, karena dia bisa melacak. Ya di samping sama seperti kalau kita di perbankan itu namanya SLIK ya. SLIK itu kan informasi kreditur ya, atau debitur ya. Ya kita juga ada di namanya FDC. Bahkan kami ingin sampaikan juga kita ini harus kerjasama untuk mengetahui historis debitur itu bisa kerjasama dengan
platform yang namanya Pevindo atau KBIJ, itu kita bekerja sama dengan mereka, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, saya kira kalau kita ingin menjadikan namanya halal value chain, nah fintech inilah yang memang bisa mewujudkan itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang secara komprehensif bagi semua yang ikut dari webinar ini. Saya melihat webinar ini webinar yang sangat luar biasa karena dihadirkan banyak praktisi dan orang-orang yang semangat untuk belajar. Mudah-mudahan dakwah ini semakin berkembang dan mudah-mudahan juga saya sangat berdoa adik-adik semua jadi pembisnis yang bisa betul-betul naik pada posisi di level atas sehingga kita bisa bergaining position kepada umat-umat yang lain. Nah, saya kira ini penting. Itu Dr. Julina, mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Pak Dian. Jawabannya sudah sangat komprehensif. Kita lanjut ke untuk Bapak Aswi. Ada 1, 2, 3, 4 yang bertanya, Pak. Ini menanyakan pengalamannya ketika mendapatkan WA atau SMS dari pihak pinjol yang isinya meneror saya agar teman saya mau membayar kredit karena teman saya tersebut menunggak cicilannya. Nah, jadi yang ditanyakan kenapa pinjol tadi bisa mengakses nomor-nomor kontak yang ada di HP, lalu apakah ada regulasi yang membolehkan pinjol mengakses seluruh data kontak di HP, apakah termasuk pelanggaran hukum karena yang bersangkutan menyadap data privasi. Sementara yang dari Amelia Putri Utami menanyakan apa saja serangan kejahatan cyber atau cybercrime terparah yang paling merugikan negara. Dan kalau di sini bagaimana penyelesaiannya dari lembaga apabila terjadi penyalahgunaan data. Dan terakhir dari Reisi Puspitasari, apakah benar jika pinjaman online yang ilegal tidak bisa dituntut oleh hukum dan bagaimana memilih fintech yang aman? Dipersilakan Pak Aswin. Halo Pak Aswin. Iya, barusan saya udah sampaikan di grup, saya tadi 11.20 sampai waktunya. Iya Pak. Mungkin saya bisa kasih 5 menit lah ya Bu ya, karena memang Baik, saya ada kegiatan lain di 11.20. Iya. Oke, dari itu semua untuk adik-adik sekalian saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, itulah sebabnya tadi di awal bahwa kita perlu bijak dalam memilih fintech lending atau bahasa sekarang ini teman-teman mengenalnya pinjol ya. Pinjol mana yang kira-kira layak untuk Anda Anda kerjasamakan lah saya bilangnya atau Anda minta layanannya. Sebentar ya saya. Coba Ibu di stop screen dulu Bu, biar nanti saya akan rangkum semuanya aja. Oke. Oke ya. Pertama gini, saya akan ambil dari dua sisi ya, dari sisi regulator dalam mengatur fintech dan yang kedua dari sisi awareness dari customer, yaitu pengguna sendiri. Pertama dari sisi regulator yang tadi disampaikan oleh Pak Dian benar bahwa secara perizinan, jadi fintech lending itu ada dua proses namanya. Proses terdaftar dan 1 tahun setelah terdaftar dia harus berizin. Dan salah satu proses untuk bisa memperoleh izin dari OJK adalah fintech tersebut wajib punya sertifikasi SNI ISO 27001 yang lembaga sertifikasinya yang mengeluarkan sertifikat itu adalah lembaga sertifikasi yang terdaftar di pemerintah. Jadi kami nanti bisa mengawasi lembaga sertifikasinya, itu yang pertama. Jadi secara
proses dari penyelenggaranya sendiri, kita pengen pastikan bahwa penyelenggara tersebut capable dalam hal menjaga data pribadi dari konsumen. Kemudian yang kedua, kita tahu bersama nanti mungkin rekan-rekan sekalian bisa akses ke PP 71 2019 punya aturan di sana karena fintech lending ini merupakan salah satu PSE. Di sana disebutkan PSE harus memastikan sistem elektroniknya aman dan andal, yang kemudian terkait data pribadinya, data pribadi tersebut wajib mereka amankan gitu ya, karena memang data pribadi tersebut masuk dalam kategorisasi rahasia. Bagaimana mekanisme kontrol pemerintah untuk memastikan mereka aman itu tadi ya, dengan pelaksanaan asesmen, dengan pelaksanaan audit, kemudian dari apa namanya, OJK sebagai regulatornya juga sentiasa berkala untuk memantau mereka, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, saya akan ambil dari sisi customer atau dari sisi kita-kita sebagai market dari fintech tersebut gitu. Nah, tadi di awal saya sebutkan ada fintech yang terdaftar, ada fintech yang ilegal. Jumlah yang ilegal, Bapak Ibu sekalian, itu sudah ribuan. Per Agustus kalau nggak salah ya, itu udah ada 2000-an sekian yang ditutup. Kita punya namanya Satgas Waspada ya. Jadi ketika misalkan ada teman-teman sekalian yang ternyata tertipu, maka bisa melapor ke beberapa hal. Yang pertama, bisa melapor ke OJK, buka link OJK, di situ ada link pengaduan, bisa dari situ. Yang kedua, kalau memang dia fintech-nya itu adalah fintech terdaftar atau fintech berizin, maka mereka diwajibkan harus punya layanan pengaduan. Itu wajib. Jadi bisa melalui situ juga. Jadi ada dua, bisa langsung melapor ke OJK sebagai regulatornya. Yang kedua ada bisa melalui fintech-nya tersebut. Kalau misalkan ternyata ilegal, jadi gini, adik-adik sekalian, saya perlu sampaikan yang ini ya, karena memang banyak, bukan hanya mahasiswa ya, orang tua juga banyak yang tertipu dengan adanya layanan-layanan pinjol ini gitu. Karena sekarang banyak ya. Pertama, bagi teman-teman yang ngerti di bidang teknologi informasi, ketika Anda ingin melakukan download aplikasinya, maka pastikan aplikasi tersebut hanya boleh 3 ini saja izin aksesnya, yaitu kamera, microphone, and location. Sebelum Anda download, lihat di situ ada permission-nya atau aksesnya apa saja. Kalau lebih dari situ, jangan gunakan. Atau kalau memang dia terdaftar, bagaimana Anda melihat bahwa misalkan contoh PTA menawarkan pinjaman ke Anda. Yang pertama, Anda pastinya lakukan terlebih dahulu cross-check. Apakah PTA tersebut terdaftar di OJK atau tidak? Anda bisa lihat, saya mungkin tampilkan saja ya di website ya. Sebentar, biar ini penting saya pikir untuk kami selaku penyelenggara negara, mau itu BSSN, mau OJK, mau siapapun, pastinya negara punya tugas untuk memastikan bahwa warga negaranya itu terlindungi. Jadi siapapun dari kita itu punya kewajiban yang sama. Saya akan coba supaya teman-teman bisa langsung nanti praktek langsung ya. Saya mulai dari sini saja dulu. Teman-teman bisa nanti praktekin bagaimana mengecek bahwa fintech tersebut terdaftar atau tidak terdaftar. Silakan saja buka website OJK. Kalau misalkan Anda nggak tahu websitenya apa, ketik saja di Google ya. Misalkan Anda ketik OJK gini. Oke, muncul alamat websitenya. Kemudian pilih IKNB, Inovasi Keuangan Non-Bank. Di sini ada fintech.
Bisa lihat ya layar masing-masing ya. Klik. Di sini ada financial teknologi peer-to-peer lending. Data terakhir adalah per 7 Desember 2020. Anda klik saja. Dia akan bentuknya PDF, Anda download. Ini jadi panduan. Sebarkan informasi ini ke siapapun atau teman Anda, saudara Anda, dan sebagainya. Nah, ini salah satu penyebaran informasi yang penting untuk Anda sekalian lakukan. Jadi kadang-kadang kita di dunia maya sekarang ini punya apa ya, kebiasaan buruk juga gitu ya. Informasi yang tidak kita tahu valid tidaknya, tiba-tiba kita sebar ke siapapun gitu. Sehingga menimbulkan keresahan dan lain sebagainya. Jadi pastikan sebelum Anda sebarkan informasi, kalau Anda memang sumber informasinya, pastikan informasinya akurat, kemudian baru Anda broadcast gitu. Contoh seperti ini ya. Nah, misalkan contoh Berkah Fintech Syariah, terdaftar nggak sini? Anda tinggal klik search aja. Misalkan di sini Anda klik search gitu ya. Berkah Fintech. Oke, dia ternyata terdaftar di nomor 132. Berarti dia secara aturannya terdaftar di Fintech Syariah. Misalkan contoh ada PT lain menawarkan, misalkan PT apa gitu menawarkan, Anda tinggal search di sini. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian. Search di sini, kalau tidak ada, jangan berlangganan. Itu yang pertama kali Anda harus cek. Yang kedua, jadi pertama ketika Anda mendapatkan pinjaman atau mendapatkan penawaran, pastikan perusahaannya terdaftar di OJK. Biasanya modus-modus seperti ini agak sedikit mudah untuk mereka dapatkan karena memang kitanya sendiri warga negaranya kadang-kadang kurang baca dan kurang informasi kan gitu ya. Itu sebabnya salah satunya misalkan OJK juga punya mewajibkan bahwa si teman-teman penyelenggara ini wajib untuk melakukan literasi keuangan digital ke beberapa daerah gitu. Salah satunya di Berkah Fintech Syariah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa efeknya kalau misalkan tadi kan saya ulangin ya adik-adik sekalian, yang boleh mereka akses adalah 3. Singkatannya supaya Anda mudah ingat, camilan, kamera, microphone, and location. Kontak nggak boleh, ya. Jadi ketika Anda mendownload aplikasi, lihat coba permission-nya. Semua aplikasi di Play Store, App Store dia punya. Atau kalau sudah terdownload, coba lihat di aplikasi, pengaturan aplikasi, izin atau permission. Anda akan lihat di situ aplikasi A misalkan, dia izin internet, dia izin SMS, dia izin gallery, dia izin kamera, dia izin location, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan dalam izin atau permission-nya ada akses terhadap kontak, kalau Bapak Ibu sekalian coba deh lihat ya Google dan lain sebagainya, aplikasi e-commerce dan lain sebagainya itu, coba lihat ada aplikasi atau izin terhadap kontak. Maka sebenarnya dengan izin itu ada di HP Anda sekalian, maka mereka punya kewenangan, punya leluasa untuk mengakses kontak Anda anytime, anywhere. Ya, itu sebabnya kenapa pemerintah menggalakkan kalau you mau pakai pinjaman online, pakailah yang terdaftar. Kenapa? Karena mereka kita batasi. Kalau yang ilegal tadi bisa jadi dia akses terhadap galeri, akses terhadap kontak, sehingga efeknya adalah ketika misalkan saya contohkan si A meminjam ke salah satu fintech ilegal. Kemudian dia telat bayar gitu. Nah, ketika dia telat bayar dan aplikasinya sudah tertanam di HP-nya, misalkan dia punya akses terhadap kontak, punya akses terhadap kamera juga, punya akses terhadap location, punya akses terhadap galeri Anda. Itulah yang kalau kita lihat di berita banyak dan dia nunggak kontak yang ada di A, termasuk mungkin ada kontak Anda, itu dikirimin ya oleh
fintech atau pinjol ilegal tadi dikirimin WA bahwa Anda harus tanggung jawab si A ini begini, atau bahkan banyak yang terjadi karena mereka punya akses terhadap galeri di HP Anda, banyak loh, nanti Anda sekalian lihat ya, Anda. Jadi jangan heran juga kadang-kadang kita tadi saya sampaikan, karena awareness kita agak sedikit kurang, saya sampaikan ini ya, awareness kita agak sedikit kurang. Anda khususnya yang perempuan, pakai jilbab untuk keluaran, tapi bisa jadi di galeri handphone Anda mungkin pakaian yang terbuka, Anda selfie, dan lain sebagainya, itu foto-foto kita yang kita kira ini tidak layak untuk dilihat orang gitu. Jadi jangan Anda pikir HP Anda milik Anda, terus apapun di dalamnya bisa hanya Anda yang mengakses gitu. Enggak. Saya pastikan enggak gitu. Jadi ini penting ya, khusus untuk perempuan. Kalau laki-laki mungkin seandainya terbuka juga untuk potensi dicemarkan itu kecil lah gitu ya. Atau ya kalau mau cemarkan saja gitu. Tapi kalau perempuan, Anda pakai jilbab, terus tiba-tiba di foto atau di galeri Anda itu banyak foto-foto Anda yang tidak layak untuk dilihat orang, saran saya hapus. Atau pindahkan ke offline, taruh ke flash disk atau taruh kemana gitu. Jadi ya, ini untuk antisipasi saja. Antisipasi agar Anda bisa melindungi diri Anda sendiri. Karena memang, satu hal yang perlu saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian, tidak ada yang bisa melindungi Anda sekalian kecuali Anda sendiri. Regulator, kita membuat aturan, tapi kalau kita lihat khususnya di fintech ini, segitu banyaknya perbandingan antara fintech ilegal dengan fintech legal itu nggak sebanding, mungkin 1:1000 gitu. Ya, jadi bagaimana supaya ini bisa meredam adanya fintech ilegal ini? Yang pastinya ada gula, ada semut ya Bapak Ibu sekalian. Karena kitanya tidak mengerti, maka itu bisa atau bisnis fintech ilegal itu bisa menjamur. Tapi kalau masing-masing kita sudah punya pemahaman yang baik, kita tahu mana yang bagus, kita tahu mana yang terdaftar atau tidak. Begitu misalnya kita lihat izin akses dari aplikasi, mungkin nggak hanya di fintech aja, macam-macam ini. Teman-teman download aplikasi TikTok, teman-teman download aplikasi macam-macam. Padahal coba baca nanti laporan misalkan FBI gitu, di situ disebutkan bahwa TikTok itu dilarang digunakan oleh aparatur sipil di pemerintah Amerika, di militernya juga dilarang gitu ya. Tapi kalau kita, ya kita balik lagi ke diri masing-masing ya. Jadi pastikan pertama Anda amankan diri Anda dulu sendiri, kemudian pengaruhi teman-teman sekitar Anda, mudah-mudahan broadcast dengan ada sistem informasi yang sekarang ini bisa hal-hal positif itu bisa di-broadcast ya. Jadi kewaspadaan itu. Kemudian saya coba tampilkan ini, nanti mungkin teman-teman bisa akses di Instagram ataupun, Facebook atau Twitter BSSN, di sana banyak kita berikan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda sekalian. Nah, kita bikin ini, tips memilih fintech, rekan-rekan sekalian. Pertama tadi cek lebih detail profil dan reputasinya. Nah, di situ kan Anda bisa lihat ya dari yang website OJK tadi, download secara berkala ya. Kemudian pastikan punya izin usaha, kemudian teliti dan pahami soal persyaratan yang diminta. Kalau dia minta macam-macam ya berarti nggak perlu juga ya untuk diikuti karena nggak cuma satu fintech Indonesia, ada banyak. Kemudian jangan lupa ini rekan sekalian baca ulasan atau review. Terkadang kita download saja butuh ya, tapi tidak kita baca ulasan atau reviewnya. Dan tadi, berhati-hati saat mengisi data pribadi. Insya Allah kalau yang untuk fintech berizin atau yang terdaftar, mereka semuanya sudah kita regulate terkait ini. Kemudian, nah ini tadi ya, yang mungkin saya sampaikan. Ketika misalkan rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, punya insiden terkait keamanan informasi, misalkan data Anda atau ada yang mengancam via online dan lain sebagainya, Anda bisa laporkan ke layanan pengaduan BSSN. Ini bisa
melayani orang per orang, atau melayani institusi, atau melayani contoh institusinya tiba-tiba website UIN itu ke-hack gitu ya, nggak bisa dibuka gitu, itu Anda juga bisa eee, melapor ke kami gitu ya. Khusus untuk fintech tadi sepertinya ke kami juga bisa, tapi akan jauh lebih baik kalau misalkan Anda langsung ke regulatornya, ke OJK-nya, walaupun nanti, OJK tidak mengatur fintech ilegal gitu ya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya apakah benar bahwa fintech ilegal tadi itu nggak bisa disentuh oleh hukum? Ya bisalah, pasti bisa gitu. Tinggal Anda pastikan record-nya jangan hilang. Screenshot-nya misalkan, SMS-nya asalnya dari mana dan lain sebagainya. Tapi pesan saya sebelum saya akhiri dan saya leave ke grup ini adalah pertama pastikan bahwa kita benar-benar paham. Awareness terkait keamanan informasi harus kita tingkatkan di diri masing-masing ya. Jadi jangan lagi terlalu mudah untuk menerima sesuatu, membroadcast sesuatu. Kemudian kita juga, menyimpan data-data pribadi kita di tempat apalagi di ponsel ini saya nggak bisa bilang bahwa ponsel Anda itu adalah 100% aman karena apa? Karena di ponsel Anda bukan cuman jaringan seluler aja yang punya hak, akan tetapi Anda download aplikasi, macam-macam aplikasi, apalagi anak-anak muda sekarang ini terlalu suka dengan hal-hal yang menurut saya agak sedikit aneh-aneh lah ya. Dan coba Anda lihat misalkan contoh aplikasi TikTok, aplikasi macam-macam itulah, coba lihat permission-nya. Dia minta apa saja? Minta semuanya rekan-rekan semua, minta akses kontak, minta internet, minta akses telepon, minta akses SMS, minta akses video, minta akses galeri, semuanya. Jadi terus Anda lakukan itu seolah-olah Anda rasa, "Oh ini private saya." No, Bapak Ibu sekalian. Itu bukan private Anda gitu. Ketika Anda menggunakan layanan-layanan yang dia punya akses terhadap data Anda, maka ya secara kewenangan dia punya akses untuk melakukan itu anytime, anywhere, kapanpun tanpa Anda ketahui. Ya, begitu mungkin dari saya, Bu. Mudah-mudahan menjawab keseluruhan. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Pak Aswin, luar biasa ya. Memang, aduh, jadi was-was ini mengenai data-data yang ada di handphone saya. Makasih Ya. Pak Aswin sudah hadir. Ya, ya. Saya boleh izin live, Bu. Mohon maaf ya. Baik, Pak. Terima Ya, kasih. makasih semuanya, rekan semuanya, Pak Dian, Pak Farid, ya, Bapak Ibu sekalian dosen dan lain sebagainya. Narasumber yang lainnya, saya mohon undur diri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak ke saya ada kasih ke panitia sepertinya. Kontak saya, silakan saja. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aswin. Terima kasih Pak Aswin. Mbak Julina, foto sebentar barangkali dengan beliau. Oh iya, betul. Foto bersama. Sudah terlanjur live ya Pak Aswin. Oh iya, iya. Oke deh. Oh, sudah? Ini masih ada pertanyaan untuk Bu Sulis? Untuk narasumber yang paling cantik? Bu Sulis dan Pak Dian, apakah tahun 2021 fintech syariah akan meningkat? Bagaimana cara fintech bisa membantu baru di Indonesia? Ini luar biasa ini. Insya Allah kami selalu meningkatkan penerima. Dari bulan kemarin kami memberikan akses kurang lebih 30.000 penerima pembiayaan se-Indonesia. Insya Allah di bulan ini bisa mencapai 35.000 ke atas. Dan mudah-mudahan nanti akan terus bisa meningkatkan sehingga benar-benar keuangan ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Ya nanti pokoknya saya berharap ada kerjasama dengan kampus-kampus. Di samping literasi kita tingkatkan nanti student planner yang sesungguhnya. Mudah-mudahan tidak hanya mata kuliah, tapi betul-betul bisa dibuktikan dengan skill yang nyata sehingga mereka bisa menjadi kader-kader kita semua di era digital ini. Saya kira itu Bu Dr. Julina dari saya. Bu Sulis. Baik, terima kasih. Kalau saya menjawabnya tentu saja dari sudut pandang kami di perguruan tinggi, karena melihat fakta di lapangan bahwa peningkatan ini
dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, grafiknya semakin meningkat signifikan ya. Tentu saja kami di institusi pendidikan ini kemudian mengkampanyekan begitu, semakin memberikan awareness upaya-upaya yang kami bisa. Nah, semakin banyak notis para mahasiswa ini juga sambutannya semakin baik, artinya mereka semakin melek digital yang memang mahasiswa milenial ini lahir sudah dengan teknologi, itu menjadi bagian hidup mereka semenjak mereka di dunia kampus gitu. Itu saja Bu Julina, terima kasih. Baik, kita sudah sampai pada akhir acara. Mungkin terakhir kita mintakan closing statement-nya ya. Tinggal dari dua narasumber. Siapa yang mau duluan? Silakan Ibu Sulis dulu atau Pak Dian dulu untuk closing statement-nya. Ya, karena saya singkat ya. Jadi singkatnya, mari belajar fintech syariah di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja yang memang mereka expert di bidangnya. Nah, ini dalam rangka kita menyambut yang tadi saya sebutkan namanya Global Islamic Economic Hub 2024. Jadi, going digital. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Sulistiawati. Selanjutnya kepada Pak Dian, mohon closing statement-nya Pak. Dari kami, salam semua dari Berkah Fintech Syariah. Be optimis and be success. Dengan belajar sesungguhnya, insya Allah semua tidak hanya lulus, tapi menjadi penggerak-penggerak bisnis, khususnya di era digital. Yang kedua, kami sangat terbuka lebar ketika nanti dari semua kampus mau bekerja sama atau nanti ada kerja kuliah nyata atau juga riset-riset, kami sangat terbuka karena saya berharap fintech syariah ini tidak hanya menjadi satu, tapi ribuan bahkan jutaan fintech yang bisa dipelopori oleh kita sebagai amal oleh semuanya. Salam dari kami, dari semua tim dan fondum, mudah-mudahan semua agenda ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya terima kasih kepada Bapak Dian dan Ibu Sulis yang telah menyampaikan materinya pada acara webinar hari ini. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada para peserta webinar hari ini, utamanya atas partisipasi aktif selama diskusi berlangsung. Nah, untuk menutup acara ini, saya sampaikan pantun nasihat ya dari sastrawan Riyad Mas Effendi. Mana yang belah pendam sekali, mana yang tembuk menjadi lubang, mana yang salah tinggal di kami, mana yang elok bawalah pulang. Akhirul kalam, saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bila Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Terima kasih Bu Julina, pertama saya Bu kembalikan kepada MC. Sulistiawati. Ibu Sulistiawati. Baik, acara saya ambil alih. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada pembicara Bapak Aswin Hadi Nasution, Bapak Dr. Dian Berkah, dan Ibu Sulistiawati pada webinar nasional yang bertemakan Fintech Syariah dalam Perkembangan Ekonomi Islam hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Julina, SE MSI, sebagai moderator. Dan semoga apa yang dipaparkan oleh pembicara dan moderator dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga dapat membangun perekonomian Indonesia kembali dan semakin berjaya untuk Indonesia. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dimohon kepada partisipan untuk mengaktifkan kameranya dan untuk rekan-rekan panitia dibantu untuk screenshot foto bersama kali ini. Kami mulai dari slide pertama. Akan saya pandu. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1,
2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, dan partisipan webinar nasional Fintech Syariah dalam Perkembangan Ekonomi Islam. Dengan berakhirnya sesi webinar siang hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir dari saya MC, kalau tadi moderator ada pantun, sekarang juga saya punya pantun. Jalan kaki sampai Gambir, bawa bekal lontong kiri. Terima kasih yang sudah hadir. Saya Hanif, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Al. Ya, sama-sama Mbak, sukses. Ya, Alhamdulillah. Sama-sama. Ya, barakallahu fiikum. makasih Ustaz. Ya. Ini belum langsung ditutup ya, masih beri kesempatan buat teman-teman yang mau absen. Mudah-mudahan sukses absennya.